Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih wa ma nawabu masyayikhuna nadhidhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at. Alhamdulillah, pada hari ini kita senantiasa selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan alhamdulillah kita berada di hari yang ke-23 di bulan Ramadan, yaitu minggu-minggu yang terakhir fi ashril awakhir, 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih besar pahalanya dibandingkan di awal-awal Ramadan, terutama hari Jumatnya. Tinggal sekali lagi kita puasa hari Jumat. Kemarin hari Jumat, hari ini hari Jumat, dan alhamdulillah tahun ini Jumatnya 5 kali. Mayang Jumatnya kita 5 kali, biasanya 4 kali. Tahun ini 5 kali, cuman sedih juga tahun ini. Becaknya ada dosa apa semayang Jumat, tidak bisa majelis taklim, tidak bisa nak kumpul-kumpul, tidak bisa. Itu kita teringat dengan ayat Al-Quran. Kaget wong yang malas sujud ini, kaget di hari kiamat dia maksa ke dirinya nak sujud, dilarang oleh Allah, tak usahlah sujud, tak usahlah. Akhirnya dia nangis, dia pengen sujud. Yauma yud'auna ila sujud fala yastati'un. Waktu itu di hari kiamat, waktu di wong sujud, kalau wong yang taat sujud, ahli ibadah sujud, dia nak melok sujud juga tentu tidak bisa. Kenapa? Karena tulang dia disatukan. Tak baca sujud, kalau tegak lurus mana sujudnya. Jadi tidak baca sujud itu. Nah kita ni apa macam itulah mungkin selama ini. Dosa apa yang kita gawikan sehingga kita sulit sekarang ini, tak tahu sampai kapan. Pengen majelis taklim, tak tahu sampai kapan bacanya. Solat Jumat, air raya, solat Id, kebingungan galau pertanyaan wong. Selama kita hidup di dunia ini, tak pernah wong bertanya mak mana solat Id besok Ustaz, boleh tak? Tak pernah, kecuali tahun inilah 2020. Di tiap hari Jumat tanya wong Ustaz, mak mana solat Jumat ini? Tiap hari Jumat. Nak solat bingung. Kelecehan wong di jalan no, nak kemana sih kok ada dak otaknya kemana sih kok belagi ke sana, sih kok belagi kelanggar sih kok ini. Jam majelis juga kebingungan. Mudah-mudahan habis saya gayo ni harapan kita penyakit kelar-kelar, sehat kelar-galo, yang sudah terkena sembuhkan lagi, sehatkan lagi. Yang belum terkena mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, dan kita bertobat kepada Allah. Mungkin selama ini kita kurang ikhlas, mudah-mudahan dosa tidak ikhlas kita dimaafkan oleh Allah. Mungkin selama ini kita kurang tobat, mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin selama ini kita kurang bersyukur, nikmat aman, nikmat tenang, nikmat sehat. Setelah itu jadi pelajaran sama kita menyesali dan kita kembali kepada Allah. Tubna ilallah. Mudah-mudahan habis lebaran ini bisa kembali normal lagi. Melanjutkan pelajaran kita dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min anba'il mursalin
walaqad kudzibat, telah didustakan. Siapa yang didustakan? Rusulun, rasul-rasul, min qablika, sebelum kamu wahai Nabi Muhammad. Fasabaru, mereka semua itu bersabar. Ala ma kudzibu, atas apa yang mereka dustakan. Wa uzu, dan mereka bukan didustakan, uzu, diganggu. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, tidak ada berubah janji-janji Allah, kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepada kamu cerita-cerita rasul-rasul. Kira-kira itulah lebih kurang maknanya. Artinya apa dia? Rasul dulu tuh didustakan wong. Bahkan lebih dari pendustaan, dicaci. Artinya apa dia? Ayat ini hiburan untuk Nabi Muhammad. Nabi itu terhibur. Nabi itu galak didustai oleh umatnya. Nabi itu diganggu. Dan siapapun yang menduduki posisi Nabi, sampai hari kiamat dia bakal diganggu wong dan dia bakal dicaci wong. Siapa? Ulama. Ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Bukan mewariskan kedudukan jabatannya, mewariskan gangguannya juga. Kalau Nabi pernah dicaci wong, pernah didustak wong, alim ulama pernah didustak wong galo. Kalau Nabi pernah dicaci wong, dihina wong, dikucilkan wong, alim ulama siap-siap dapat ini. Kalau kita alim, tidak pernah dicaci wong, tidak pernah dihina wong, dah hebat kamu, tidak macam Nabi. Kenapa? Karena Nabi didustakan wong, dikatakan tukang sihir, dikatakan apa lagi pendusta, dikatakan pembohong. Kalau zaman kita ini, lanjak ke wong itu ngatoi Nabi itu, marah gitu. Kenapa dia nyaci? Karena dia tidak tahu. Kenapa tidak dihukum, tidak disumpai oleh Nabi? Nabi itu kepengen biarlah bapaknya jahat, anaknya jangan. Nah kalau seandainya kita didustakan wong, dicaci wong, kita nyumpah serapa, macam Abu Jahal juga gitu berarti. Nabi tidak males. Didustakan wong males tak Nabi? Tidak males. Dicaci wong males tak Nabi? Tidak males. Ada tak pernah Nabi Muhammad ngatoi Abu Jahal? Tidak pernah. Abu Jahal ngatoi Nabi, Abu ini ngatoi Nabi, wong-wong kafir nyaci Nabi. Waktu beliau dakwah di Taif lempari Nabi. Apa dimbek Nabi pula? Babitan itu babit ke pulau kepala budak itu? Tidak. Kenapa? Karena Nabi kepengen biarlah dia yang jahat, tapi anaknya jangan. Anaknya biar menjadi pembela aku. Nah, jadi siapapun yang menjabat posisinya Nabi, nak menjadi pewarisnya Nabi, siap. Siap apa? Siap dicaci, siap didustakan, siap dihino, siap diganggu wong. Harus siap itu. Nah, jadi siap. Ada seorang ulama. Ulama tadi itu masuk ke kampung. Begitu dia masuk di kampung, sambut wong, diterima wong, dakwah yang tadi diterima wong. Akhirnya wong muji sama dia, dimuliakan wong, dihebatkan wong. Itu ulama tadi itu. Suatu saat ulama itu duduk, dia mendengar, aku ini becaknya beda sama Nabi katanya. Kalau Nabi itu berdakwah caci wong, hina wong, diganggu wong. Kalau aku disambut wongnya. Apa itu ada yang konslet kan? Kalau tidak sama-sama Nabi, ngapu aku ini pewaris Nabi, ngapu aku tidak dapat cacian Nabinya. Mikir-mikir, berarti aku ini tidak sama Nabi, kata dia. Pindah kampung lain. Dia berdakwah caci wong. Ini yang sedap ini dia ini. Jadi ada timbalan cacian wong. Jadi siap itu, dak kata yang lepas dari mulut manusia. Makanya kalau kamu dengar kaget, ada si ustaz caci wong, memang pewaris Nabi dia nih. Jangan kamu melok-melok pula. Iyo, kau ngajar nih ustaz tuh ngigi kalau dia ngajar nih. Nah, melok pula kamu nih. Jadi jangan, memang itu itulah. Jadi setiap wong yang menjabat jabatannya Nabi siap dicaci wong. Mana balasannya? Tidak marah. Kalau dia marah, kalah ujian dia. Kita kan hidup di dunia ini diuji kalau diuji puasa sekarang ini. Jangan makan, jangan minum, bukan makan, bukan minum, baik ujian kita nih. Nahan hawa nafsu, berat ini nahan hawa nafsu ini. Nahan emosi, nahan marah, nahan mata, nahan mulut. Kalau lah kelas tinggi nahan hayalan, jangan hayal puasong hayal lagi neng lamun di belik tadi itu. Nahan juga hayalan itu. Yang kita hayalkan apa dia? Allah wa Rasuluh.
Kita hadirkan Allah pagi ngaji Quran 2 lembar 3 lembar sejus. Minimal bulan Ramadan sekali hatam minimal. Tak pacak Ustaz, semak mano be sebisa mungkin. Inilah di akhir-akhir sebisa mungkin ben. Sehari sejus jadilah, sehari setengah jus jadilah. Jangan sampai kita tidak mandang Al-Quran sama sekali. Kata ulama, nazar ilal mushaf yugawil basar wal basirah. Memandang ke mushaf Quran itu nguatkan mata hati sama pandangan kita. Nguatkan mata sama mata hati, kuat ya. Kalau mandang HP tidak nguat ke hati. Jangan sampai mandang HP lebih banyak daripada mandang mushaf. Nah, jadi Ramadan ini tarbiyah, mendidik kita, latihan. Kita nak jadi anggota polisi, latih dulu. Badan kita bagus apa tidak? Kalau badan kita tidak gato, singkir gua paling tidak anjuk polisi kelas bawah, kau pasus tidak masuk gitu. Kalau nak polisi yang kelas pangkat dilatih dulu berenang, tangan dikebet. Ada. Berenang, kaki sikok misalnya, sikok tak bergerak. Jalan di hutan. Pokoknya pacak makan, tak kata orang jualan di hutan. Apa beng ada makannya kalau? Latihan itu. Nah kita ni nak menjadi orang yang bertakwa. Coba kau bulan puasa, jangan makan, jangan minum, jangan ngatoi orang, jago. Tidak makan, tidak minum, tapi ngoceh masih. Sama beng otak, tidak lulus gitu. Tidak jadi mutakin gitu. Nah, jadi dengan dilatih lah kita bisa menjadi orang baik. Ini Ramadan ini, tinggal 7 hari lagi. Sabtu, Minggu, Sabtu depan habis. Gunakan akhir itu lebih besar lagi pahalanya. 10 hari terakhir nih. Lagi ketiga lebih besar lagi pahalanya. Hari Jumat lebih besar, tinggal sikok, tunggu begek seminggu lagi. Jagonya jangan sampai lepas hari ini kecuali pahala banyak. Hari Minggu depan, bukan minggu besok, minggu depan balik normal lagi. Sekarang ini masih kayo gitu. Melakukan ibadah wajib 70 kali lipat balasannya. Kaget hari Minggu depan kayo, sikok lagi balik malamu. Jadi normal lagi, kecil lagi pahala kita. Makanya jangan habis ini. Cepat-cepat kita gunakan sebaik mungkin. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini tasliyah li Nabi Muhammad. Jadi Nabi tak kecil hati. Ngapo aku ini dicaci wong, padahal aku ini tak minta duit sama dia. Ngapo aku caci wong, padahal aku ini ngajar ke ilmu untuk kamu ini. Wong ngenjuk emas. Misalnya, ada wong ngenjuk emas sama kita mbek emas, kita gocor gainya. Kau ngajar apa tidak wong ini? Alang kau ngajar kamu, wong lah baik, lah ngenjuk apa? Kamu gocor pula wong. Nabi itu ngenjuk kamu surga. Ngajari kita jalan sampai ke surga. Ibadah, taat kepada Allah. Tidak minta macam-macam, tidak minta balasan. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah. Tidak, lillahi ta'ala, aku tugas aku ngajari wong. Pasti diajar wong, digocoi wong, dicaci wong, dihina wong. Air susu dibayar dengan air? Nah, itu peribahasa itu. Air susu dibayar dengan air? Kalau kita itu. Kalau dalam bahasa Arab, peribahasanya apa dia? Jaza'u sinimar. Sinimar ini arsitek. Kita yang tadi sinimar ini. Sugu gajo. Uji gajonya, sinimar sini. Kau ini arsitek katanya. Coba kau gambarkan aku istana. Digambarnya lah istana. Habis itu kau gambar, coba kau panggil tukang. Bangunkan aku istana yang tidak pernah ada di dunia ini. Istana termegah. Termegah di dunia ini. Gambarnya lah udah gambar. Bangunkannya gedung tadi itu. Sudah itu kelar. Nah sudah gajo, ini dia istananya. Tanya gajo, ada tak kau ngawe istana semegah macam ini? Belum pernah kata dia. Ini istana gajo ini istana nomor 1 terhebat di dunia ini. Belum pernah aku ngawe yang mana yang paling hebat arsitek di dunia saat ini aku katanya. Belum pernah aku gawe untuk orang lain. Cuma aku nak muat ke gajo katanya. Aing ngewangi naik ke pucuk, nyingok lorong-lorong, nyingok tempat sampai di pucuk gajo tu berhayal. Kalau sini makin hidup, kaget dia ngawe ke orang lain. Akhirnya bangun ke orang lain, gedung yang lebih megah dari aku. Lemak lah aku habis sih katanya, sampai pucuk julaknya ke bawah. Nah ini dalam peribahasa apa dia namanya jaza'u sinimar. Kalau kita air susu dibalas dengan air god, air tuba, air koto. Uang ngenjuk susu dibalas dengan air. Nah ini dah. Jadi Nabi ngenjuk kita akhirat, ngenjuk kita jalan ke surga,
Nabi nunjuk kita jalan untuk sampai kepada Allah, tahu-tahu kita dustakan, kita caci. Ini ayat hiburan untuk Nabi. Hiburannya apa dia? Nabi itu setiap dicaci wong sedih. Normal manusia, kita kalau caci wong sedih ni kan, apa dia lah salah aku, apa dia lah dosa aku. Aku ngatoi dia tidak, aku minta dia tidak, aku nyaci dia tidak. Kenapa dia tidak demen sama aku? Apa karena ilmu aku ni nyampaikan dia kepada surga ini tidak benar apa? Kan itu. Akhirnya dihibur oleh Allah. Jangan kecil hati. Memang itulah sunnatullah di muka bumi ini. Setiap ada wong ngajak kebaikan, dia siap diusir wong. Dia siap difitnah wong. Dia siap dikatoi wong. Dia harus siap. Itu sudah sunnatullah di muka bumi ini. Pasti itu. Dan bukan kamu wahai Nabi Muhammad. Jangan kecil hati. Nabi dulu macam itu juga. Nabi dulu macam itu. Jadi kamu jangan kecil hati. Oh bukan aku dewek ya. Bukan kamu dewek. Nah, jadi hibur Nabi. Oh pantesan. Nah, jadi beban sedihnya Nabi tadi itu menjadi terobati. Jadi bukan dia dewek di muka bumi ini Nabi yang dicaci wong. Nabi-nabi dulu juga dicaci wong. Walaqad kudzibat rusulun min qablika. Mak mano Nabi dulu malas apa? Caci wong malas caci apa? Paso baru, sabar, tidak nyaci, tidak malas. Kalau dicaci wong, kita malas. 50-50, balik modal. Ustad, ada. Lolo Ustad ini, kau tuh yang lolo. Nah satu-satu berarti kita, ada satu-satu. Jadi kalau lolo, ya alhamdulillah. Ada. Kalau wong bodoh ngatoi kita, jangan kita balas, diam ke be, tahu ke be, senge ke be, senyum. Dia nak ngato, dia nak apa, kita jangan kita balas. Idza nataqassafihu fala tujibhu wa khairum min ijabatihi sukut. Kalau wong lolo ngatoi kita jangan dijawab. Jawaban yang tepat untuk dia tu no comment, diam ke baik. Dia nyaci dia tahu. Bila perlu buat baik, antari pula rumahnya bukuan. Endak takjil antari dak kelak. Tak ada jadi masalah. Tapi kalau kita balas caci, kau juga lolo berarti wong ini wong lolo, kau balas wong lolo tadi itu. Jadi kalau dia ngaco gitu, kaum ini, nyampe ke kita, tahu-tahu tidak benar apa yang dia caci, balik ke dia dewe kagak. Cacian dia, sumpahan dia, nuju ke dia dewe, baca 7 tadi itu, nuju ke diri dia dewe. Jadi kita diam kan, jangan kita melok nyaci. Faso baru, nabi-nabi itu sabar galau, sabar yang hebat eda. Jangan be bulan puasa ini, siang-siang duduk, katoi wong nah. Laju ke kalau kita ada Nabi lain sabar wongnya. Wong-wong pilihan. Wa uzu. Dan mereka juga dicaci, diganggu wong. Aulia itu kalau dia punya makom yang tinggi, nak diangkat oleh Allah makom yang sangat tinggi, tapi tidak cukup, amalnya tidak banyak. Amalnya tidak cukup, tidak banyak. Maka diangkat oleh Allah, dilanjutkan amalnya tadi tambah mulut wong ngatoi dia. Ustaz ini nyusu, gilo, katoi wong ini. Naik pangkat dia no. Naik pangkat dia. Senang apa tidak kita kalau caci wong? Senang gitu. Para aulia tuh kalau dia punya kedudukan, nak diangkat oleh Allah, tapi amalan dia tidak cukup. Maka cacian inilah yang bakal ngangkat dia. Maka Allah mengilhamkan wong lain, nyuruh wong tuh nyatoi dia. Supaya dia ni sabar tadi cepat ngangkat dia. Nah, jadi makanya jangan melok-melok kalau ada wong ngatoi ustaz apa no komen lah. Atau kalau kita sayang sama ustaz pelok caci, ustaznya naik, kita tuh benyu. Dia naik kedudukan dia tinggi dia. Makanya jangan itu. Apalagi zaman sekarang ini zaman no comment. Ada zaman sukut. Zaman sekarang ini jawabannya zaman no comment. Diam, enggak usah ngatoi wong. Waluzumul buyut, mendep di rumah, lockdown, lama-lama lauk daun, bukan lockdown. Ada uji wongnya sekarang ini lockdown. Uji wong kita nya lauk daun, kakek lauk kita pakai daun. Lama-lama sago nak lauk daun terus makan yang tadi. Iya kalau wong barat lockdown, kalau kita Palembang lauk daun ujung-ujungnya mendem ada. Nah, jadi luzumul buyut ngedem be udah. Salam melok ini tidak usah apalagi nyebar ke hoak apa dia macam-macam sekarang ini terpening dewek gitu. Nah, jadi dicaci oleh manusia wa uzu hatta atahum nasruna. Sampai kapan?
sampai datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu datang setelah didustakan. Pertolongan Allah itu datang setelah diganggu. Pertolongan Allah baru datang. Jadi kalau kita sempit, kalau kita sulit, kalau kita diganggu, absyir, njuk kabar gembira, sebentar lagi pertolongan Allah akan datang sama kita. Kalau kita lagi lenggang, lapang, senang, tidak kata ngaci, ingat pertolongan Allah tidak bakalan datang kepada kita. Kapan pertolongan Allah? Pertolongan Allah itu datang sama kita setelah kita sabar. Jangan kita balas, sabar. Datang dia. Bantuan dari Allah. Kalau kita tidak sabar, tidak datang bantuan Allah. Makanya kita sabar. Cak sekarang ini sulitnya bukan main gitu. Makanya kita sabar bela, berserah bela. Sambil kita berdoa, nyago diri. Habis saya gayo lockdown gitu nih. PSBB habis saya gayo. PSBB panjang 2 minggu, bos minggu. Mendep di rumah. Kalau nak metu pakai masker, cuci tangan, masuk rumah wong kantor apa cuci tangan. Tapi tidak ngajak jamuan dia. Tidak nyuruh nyuci tangan we. Tapi tidak ngajak tidak ngajak makan. Nah sekarang ini dah zaman macam ini kita sabar. Insya Allah bantuan Allah akan datang. Mudah-mudahan virus cepat wala mubaddila li kalimatillah. Wala qad ja'aka min naba'il mursalin. Telah datang kepada kamu wahai Nabi Muhammad naba itu cerita ini untuk memantapkan hati. Kita dengar cerita aulia ini mantapkan hati. Sesungguhnya cerita ini jundun min junudillah, pasukannya Allah. Dengan cerita ini bisa mantap hati kita. Makanya ada khol. Apa sih khol tiap tahun khol, makan lemak khol. Dengan khol itu ada manakib. Pembacaan manakib, riwayat hidup guru, ustadz, alim, ulama, wali min auliyaillah. Nah itu namanya manakib, riwayat hidup. Beliau nasabnya, sekolahnya di mana, ngajarnya, istiqomahnya. Jadi contoh ini kalau kita nak hidup nih di dunia ini macam ini kalau kita nak sukses. Mujahadah, susah payah, sabar, taat kepada Allah. Jadi kita ni macam ini. Kita ni kan budak baru gitu nih. Baru 30 tahun, baru 40 tahun, belum ke 60, belum sampai apa yang 100, belum. Jalannya mak mano, jalan menuju sampai umur tadi itu. Harus sabar, harus banyak rintangan, banyak ujian. Kita hadapi dengan sabar. Sulit dalam ekonomi gitu, sabar. Duniawi itu, sabar. Sulit kita dalam kehidupan kita ini, sabar. Sulit dalam ibadah, sulit dalam belajar, sabar. Kaget bakal datang bantuan Allah. Dari mana itu? Dari cerita-cerita ini. Cerita ini untuk memantapkan hati. Linusabbita bihi fuadak. Cerita-cerita ini untuk memantapkan hati. Pasukan Allah yang datang kepada kita untuk memantapkan hati kita. Sehingga kita mantap, yakin. Makin kuat. Makanya diceritakan lah. Dan di Al-Quran ini banyak cerita-cerita. Ada cerita Nabi Adam. Ada cerita Nabi Adam. Banyak di awal-awal surah Baqarah cerita Nabi Adam. Nabi Adam diajari oleh Allah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajari ilmu seluruh nama-nama. Nama planet. Sampai Qos'ah wa Kusai'ah. Apa Qos'ah? Periuk nasi. Kusai'ah wadah mangkok. Ini namanya mangkok Nabi Adam. Mangkok. Kalau seandainya handycam ada, HP WA ada, diajari juga. Seluruhnya diajari. Asma'a kullaha, seluruh tambang. Kau keduk ini nak, metu tambang, minyak tadi pacak digunakan ini. Diajari oleh Allah asma' kullaha, seluruhnya. Ilmu-ilmu yang ada di awal sama ilmu yang ada di akhir. Hebat Nabi Adam. Kemudian tes oleh malaikat, aradhum 'alal malaikah. Tes kata Allah. Mak kau ini apa? Dah tahu. Tahu-tahu Nabi Adam tahu. Hebat. Nabi Adam diajari oleh Allah ilmu. Ada cerita yang dalam Al-Quran. Cerita Nabi Yunus. Ada. Cerita Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf itu. Cerita Nabi-Nabi. Banyak cerita Nabi. Bahkan bukan Nabi pun dicerita ke Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman duduk sama anaknya, cerita, anakku, dinasihatnya jangan nyekutukan Allah, rajin semayang. Inna syirka la zulmun azim, dosa besar syirik itu.
Wa wasainal insana kalau ada wong tua, taat sama wong tua kau. Kan ada nasihat Luqman itu. Cerita oleh Allah, cerita Maryam, cerita Imran, surah Al-Imran itu. Untuk apa? Untuk kita tiru, kita ambil pelajaran. Karena cerita itu bisa memantapkan hati kita, bisa menguatkan hati kita. Makanya kata Allah, kami datang kepada kamu cerita-cerita rasul-rasul yang sudah terdahulu, supaya menjadi pelajaran untuk kamu wahai Nabi Muhammad, supaya kamu bisa lebih sabar dari mereka, lebih taat daripada mereka, karena mereka itu tidak lebih macam inilah, diganggu wong, didustaku wong, dicaci wong. Masyiral hadirin, mudah-mudahan satu ayat ini, belajar satu ayat baik gitu ya. Tapi kita pahami benar, insya Allah bisa memahami walaupun sedikit, tidak seperti dalam kitab-kitab tafsir, tidak cuma ngembek sedikit gitu. Jadi mudah-mudahan satu ayat yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah yaftah alaina butul arifin, faqihna fiddin. Mudah-mudahan Allah yansurul Islam wal muslimin wa yahfadil Islam wal muslimin. Allah yarfa'annal bala wal waba wal riba wal zina wal zaladil wal fitan wal mihan wal amrad wal asgam wa jami'il masaib. Semua musibah-musibah diangkat oleh Allah dengan cepat. Kita kepengen kumpul majelis lagi, kita pengen ibadah bareng-bareng lagi. Kalau seandainya sebabnya dosa, mudah-mudahan dosa kami diampuni dan kami bertobat kepada Allah. Kalau sebabnya kita kurang bersyukur, sekarang ini kami bertobat dan kami bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau sebabnya kami kurang ikhlas atau ada dosa yang pernah kami lakukan yang belum diampuni, kami mohon maaf. Mudah-mudahan berkatnya Ramadan cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. فاستانسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمعي وإذا بدأ الناطق الوجدان ما يدعوك لليأس الذميم الأشنعي وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك لليأس الذميم الأشنعي فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعان فيه ارتعي إن العطاء إمداده متنوع يا حسنى هذاك العطاء المتنوع وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم في الركب من متضلعي حاشا الكريم يا كريم حاشا الكريم يرد عطشا وقد حاشا الكريم يرد عطشا وقد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع يا ربي لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي
من جميل وافر قدمته أمشي به يسعى بعيد كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي ثم الصلاة على الحبيب محمد ثم الصلاة على الحبيب محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع هو عصمتي هو عروتي فاستمسكي يا نفس بالمجد العظيم الأمنعي صلوا عليه يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائدي جود مولاك هرعي وإلى موائدي جود مولاك هرعي وإذا تأخر